Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amna bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Maimun SAG MAG, Ketua Tim PTP PAIS SMA, SMALP, SMK, sekaligus Ketua KCI Komunitas Ceris Indonesia, narasumber hebat kita pada sore hari ini. Yang kami hormati pula Bapak Asbi Amrullah, MPD, pemandu Kultum Muhasabah Ramadan kita pada sore hari ini, dan seluruh hadirin pemirsa Kultum Muhasabah Ramadan yang selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkesempatan hadir pada sore hari ini. Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah melimpahkan kepada kita semua nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesempatan dan nikmat sehat untuk mengikuti kegiatan Kultum Muhasabah Ramadan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tahun 2023 dengan khusyuk dan penuh kenikmatan. Salawat dan salam ta'zim dengan lantunan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad selalu kita sanjungkan kepada Sang Nabi akhir zaman yang kehadirannya menjadi sebab wujudnya alam. Beliau sebaik-baiknya ciptaan, pelita kehidupan yang senantiasa menjadi suri tauladan, penerang jalan di gelapnya zaman perubahan. Semoga Allah menjadikan kita sebagai umat yang layak mendapatkan syafaatnya kelak. Amin ya robbal alamin. Jalan-jalan ke rumah Pak Amir, tidak lupa membawa buah pepaya. Untuk Anda yang telah hadir, salam hormat dari saya. Duduk lesehan sambil makan. Pemandangannya bangku dan juga papan. Beribu terima kasih kami haturkan teruntuk pemirsa yang telah datang. Untuk memulai kegiatan kita pada sore hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami haturkan kepada pemandu hebat kita sore hari ini, Bapak Asbi Amrullah. Kepada Pak Asbi, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Wiwin. Para pemirsa yang budiman, pada acara muhasabah Ramadan sore ini telah hadir bersama kita di ruang Zoom meeting narasumber kita Bapak Maimun MAG. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Pak Maimun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Asbi. Bagaimana kabarnya sore ini Pak Maimun? Alhamdulillah baik, luar biasa, puasa kelima hari ini ya. Bapak Maimun MAG lahir di Probolinggo tahun 1972. Beliau adalah tokoh yang mengembangkan PPL Ceris di bidang PAIS Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur bersama Rumah Literasi Telaga Ilmu Indogem Jakarta. Pengalamannya dalam menginisiasi dan mengembangkan PPL Ceris di Jawa Timur, beliau tuangkan menjadi sebuah buku yang berjudul PPL Ceris, Mudahnya Menulis Buku. Jabatan beliau sekarang adalah Ketua Tim Subkor PTP PAI SMA SMK pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Di komunitas Ceris Indonesia KCI beliau sebagai Ketua KCI. Saya kira itu perkenal singkat narasumber kita. Bagaimana dengan apa yang dirasakan oleh Pak Maimun terkait dengan suasana Ramadan tahun ini? Monggo Pak Maimun. Baik Pak Asbi, kita ingin menyapa pemirsa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa muhasabah Ramadan yang kami hormati, kami banggakan. Pertama mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore hari ini. Kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita dapat menjalankan ibadah secara puasa. Terima
bagaimana kita merasakan nikmatnya. Kita sudah ketemu lagi. Kalau kemarin sudah lewat ya, tidak terasa ternyata sudah ketemu lagi dengan Ramadan. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita kelak di akhirat akan bersamanya. Para pemirsa muhasabah Ramadan yang kami muliakan, pada kesempatan malam hari ini kita memulai acara kita yang kita desain untuk 1 bulan Ramadan ini yang berupa kultum disertai dengan tanya jawab dengan tajuk ya muhasabah Ramadan. Nah tentu ini awal yang baik buat kita semua, khususnya saya secara pribadi yang menginisiasi bersama teman-teman untuk memperkenalkan terlebih dahulu khususnya tema muhasabah Ramadan ini. Baik Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sebagaimana kita ketahui bersama firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183, saya bacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya terdorong di awal ini untuk memperkenalkan muhasabah ini sebagai branded kita, sebagai apa istilahnya, istilah yang ingin kita masyarakatkan menjadi istilah yang mudah-mudahan terus menjadi familiar dengan kita. Oleh karena saya menghubungkan dengan ayat tadi. Kalau kita perhatikan pengertian atau arti dari ayat tersebut, sebagaimana saya bacakan tadi, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu mutakin, agar kamu memperoleh mutakin, ya, derajat yang tertinggi, atau ini menjadi visi. Saya melihatnya sebagai visi umat Islam untuk menjadi hamba yang mutakin. Nah, ini yang kemudian mengilhami saya juga bagaimana kita mengangkat muhasabah ini. Mutakin itu sebagai visi kita, ingin mencapai puncak kemuliaan, yaitu mutakin sebagai orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang mutakin itu. Itu sama halnya atau mirip halnya ya, seseorang anak yang pengen atau punya cita-cita menjadi dokter. Nah, sehingga dokter itu yang menjadi puncak harapannya nanti. Atau ada orang anak juga yang punya cita-cita ingin menjadi orang kaya, menjadi orang sukses. Atau kemungkinan seorang pemimpin sebuah organisasi, bahkan juga negara misalnya, yang menginginkan sebuah cita-cita tertingginya itu masyarakat yang adil dan makmur. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, saya mengambil dari konsep-konsep ini, kita memang ingin mencapai tujuan yang kita tuju itu. Namun, kadang kita masih melihat bahwa seseorang itu salah atau mungkin kurang tepat melakukannya. Sehingga banyak orang yang tidak bisa menjalankan agamanya dengan baik, banyak orang yang kemudian terbelakang dalam taraf hidupnya, budayanya, kesejahteraannya dan lain sebagainya. Artinya gagal gitu ya. Nah, ada satu teori yang kemudian kita dalami dalam sebuah, ini kebetulan ilmu administrasi, bahwa untuk mencapai satu tujuan itu sebenarnya ada siklus yang harus dilakukan, yaitu sebuah pertama merencanakan, kemudian mengorganisir, kemudian mengimplementasikan, kemudian dikontrol, kemudian dievaluasi. Nah, evaluasi ini sebenarnya awal dan akhir. Evaluasi diri biasanya dilakukan di awal. Evaluasi dari sebuah kegiatan biasanya di akhir. Nah, dalam Islam itu sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah pernah berfirman sebagaimana diberikan oleh Imam Tirmidzi,
Di situ memang kita orang yang pandai itu adalah orang yang mampu bermuhasabah, yaitu berpikir tentang dirinya. Sedangkan orang yang gagal, yang lemah adalah mereka yang hanya menuruti hawa nafsunya, hanya berangan-angan kepada Allah. Itu saja. Nah, artinya begini, kalau misalnya kita kaitkan dengan teori yang berkembang di dunia pendidikan, di dunia pembangunan pemerintahan dan sebagainya, bahwa muhasabah ini ternyata memang langkah yang pertama yang harus dilakukan. Untuk menyusun perencanaan, maka lakukanlah evaluasi diri. Untuk membuat cita-cita 5 tahun yang akan datang, katakan itu Renstra, maka dimulailah dari penentuan profilnya. Nah, saya kira ini penting karena dengan mengetahui profil kita, terutama profil yang kurang, maka nanti itu akan bisa dilakukan langkah untuk menyempurnakannya. Misalnya kalau misalnya kita ingin mutakin, maka kita tinggal evaluasi bagaimana sholat kita. Apakah sholat kita sudah penuh 5 waktu itu dilakukan? Apakah sudah diterima sholat kita? Apakah sudah sah surat syarat dan rukunnya? Wuduknya bagaimana? Nah ini perlu Bapak Ibu kita evaluasi. Demikian seorang orang ingin melakukan pembangunan, merancang sebuah gagasan 5 tahun yang akan datang. Ya kita harus mengenal terlebih dahulu. Yang mau kita garap itu kondisinya bagaimana sekarang. Seperti orang yang mungkin punya cita-cita sehat, sempurna. Maka terlebih dahulu kita harus lakukan evaluasi diri. Kita harus mengenal kondisi tubuh kita, fisik kita ini. Apa penyakit yang ada pada saya? Nah, kalau perlu itu menggunakan alat, menambahkan alat, datang kepada sebuah laboratorium untuk check up secara keseluruhan tentang kondisi tubuh kita. Nah, dari situ itu kan kita mengetahui bahwa ternyata fisik kita ini sudah misalnya tensi darahnya tinggi, lemaknya tinggi, kemudian ginjalnya bagaimana, dan lain sebagainya itu bisa kita temukan di situ. Nah, ketika kita sudah menemukan kelemahan itu, maka kemudian secara berjenjang bertahap itu kita perbaiki. Nah, itu yang kita sebut dengan melakukan pembangunan itu. Nah, tapi sebaliknya ketika kita tidak melakukan muhasabah, bagaimana kita mencapai tujuan yang kita canangkan? Kita ingin menjadi dokter sama, saya kira. Sekarang kalau seorang anak yang sedang menempuh di SMP atau SMA, kalau cita-citanya yang dokter, nah bagaimana sekarang saya? Cara belajar saya, ilmu pengetahuan apa yang sulit bagi saya, apakah saya malas baca, malas belajar, dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus kita ketemukan. Nah, oleh karena itu, bagi saya, muhasabah ini, introspeksi, evaluasi diri, harus dilakukan oleh kita semuanya, termasuk siswa-siswa kita, untuk meraih tujuan, untuk mencapai cita-cita. Nah, oleh karena itu, dalam kesempatan ini, Bapak Ibu sekalian, kita ingin membangun tren muhasabah ini dalam kehidupan kita beragama maupun bermasyarakat, bernegara, dan sebagainya. Jadi kita harus selalu introspeksi. Di dalam Islam itu sebenarnya sudah ada dari duhur, kita muhasabah di situ, setelah sholat kita berzikir, menuju asar, asar menuju maghrib, maghrib menuju isya, dan seterusnya. Kemudian hari dari malam, pergantian malam siang, dari bulan 1, bulan 2, bahkan kita momen terakhir yang barangkali siklus tahunan adalah Ramadan. Nah, kalau Ramadan ini kita coba jadikan bulan muhasabah, lalu insya Allah apa yang kita cita-citakan untuk mencapai mutakin itu secara bertahap pelan-pelan akan tercapai. Nah, itu barangkali pemaknaan kita tentang muhasabah yang ingin kita bawa agar ini menjadi sebuah istilah yang kita kenal mudah, familiar dalam kehidupan berbangsa dan beragama menjadi hamba Tuhan. Itu Pak Asbi. Kemudian kalau masih ada waktunya karena memang kita dibatasi 7 menit ya. Setidaknya lalu kemudian apa dalam rangka bentuknya apa ya, kita
ciptakan suasananya ini menjadi sebuah kajian setiap 7 menit, kita ada kultum yang ini kita bagi, ada beberapa narasumber itu ada yang bicara tentang akhlak, ada yang bicara tentang fikih, ada yang bicara tentang isu-isu kontemporer ya, dan juga ada yang bicara tentang dakwah bil qalam. Nah, ini Pak Asbi sebagai pemandu, mohon yang terhormat. Nah, terkait dengan tema ini, saya coba agar teman-teman kita sudah sampaikan kepada beliau, para ustadz-ustadzah yang akan mengisi itu. Untuk akhlak itu, kita coba, apa istilahnya, kita perdalam, kita kaji, kita angkat indikator karakter sebagaimana Permendikbud nomor 20 tahun 2018 tentang penguatan karakter itu. Itu coba integrasikan di nilai-nilai agama. Sehingga benar-benar bermakna kepada anak bagaimana pentingnya kejujuran, keberanian, tanggung jawab, bekerja keras, kepedulian, kerjasama, demokratis, toleran, dan sebagainya itu, kalau itu dibangun, sikap itu oleh semangat nilai-nilai keislaman, jiwa apa istilahnya, spirit keagamaan, maka itu akan lebih mempercepat, memperkuat untuk menanggulangi kelemahan kita, di mana kelemahan terbesar kita sementara ini adalah lemahnya di bidang karakter. Lalu kemudian yang ibadah, saya kira juga demikian. Kita bahas satu persatu bagaimana toharoh yang benar. Memang materi sederhana saja mendasar, tapi dengan harapan ini menjadi muhasabah untuk kita untuk menyempurnakan ibadah kita. Dari tohalah yang paling kecil, bahkan sampai ke bab nikah. Kemudian kita juga memberikan kesempatan agar ada isu-isu baru bisa saja didiskusikan, termasuk diantaranya adalah tentang karya-karya para penulis buku di kalangan KCE yang tadi Pak Asbi sebutkan. Barangkali itu Pak Asbi yang sebagai pengantar pada kesempatan sore hari kita dapat sampaikan. Baik, terima kasih Pak Maimun telah memberikan paparan yang luar biasa terkait dengan acara kita sore ini, yaitu Muhasabah Ramadan. Bapak Ibu sekalian, para pemirsa Muhasabah Ramadan yang dirahmati oleh Allah, ya, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Maimun, ini memberikan ruang pada kita semua untuk isi Ramadan ini lebih bermakna, mengisi Ramadan ini dengan kegiatan-kegiatan positif, termasuk dakwah ya melalui muhasabah Ramadan ini. Oleh karena itu, ini satu kesempatan yang luar biasa menggunakan kesempatan Ramadan ini dengan kegiatan yang lebih bermanfaat. Jadi betul katanya Einstein, Pak Maimun, bahwa waktu itu sangat relatif gitu ya, sangat relatif. Tergantung aktivitas yang kita gunakan gitu ya. Kalau kita menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, maka waktu itu terasa singkat gitu. Oleh karena itu, terima kasih kepada Maimun yang telah memberikan pencerahan pada sore ini pada acara Muhasabah Ramadan perdana tayang ini. Kami sebagai pemandu menyerahkan kembali kepada MC Bu Wiwin. Terima kasih. Baik, Bu Wiwin, terima kasih. Luar biasa sekali. Muhasabah introspeksi diri harus senantiasa dilakukan oleh siapapun dan kapanpun untuk meraih tujuan. Demikian tadi Bapak Ibu, kultum muhasabah Ramadan pada hari ini. Semoga dengan kultum yang disampaikan tadi kita bisa memetik hikmah dan pelajaran serta utamanya bisa mengamalkannya. Kini tiba di penghujung acara. Saya sebagai pembawa acara, apabila ada awal sampai akhir banyak kekurangan dan kekhilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa ikuti kultum muhasabah Ramadan 2023 besok pada hari dan jam yang sama. Pastinya dengan tema dan narasumber yang tidak kalah hebatnya. Terima kasih kepada seluruh pemirsa Muhasabah Ramadan yang antusias, dan terima kasih pula kepada Bapak Irsan, Direktur Rumah Literasi Telaga Ilmu. Ibu Hajah pergi mengaji, pulang-pulang membawa bingkisan. Saya akhiri acara pada hari ini. Terima kasih, semoga ajaranya berkesan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.